Selamat datang di mata kuliah Biomedik Dasar bersama saya Ibu Siska. Kita hari ini akan membahas tentang sistem integumen atau kulit. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengetahui mengenai struktur kulit, lalu fungsinya, lalu implikasi klinisnya, proses penyembuhan luka, dan contoh kelainan atau penyakit pada kulit. Ini adalah bagian-bagian utama dari struktur tubuh manusia. Yang pertama yaitu kulit. Kulit ada epidermis dan dermis, lalu lapisan lemak atau hipodermis atau juga disebut subkutan, lalu otot atau muskulo atau muscle, lalu tulang yang bahasa Latinnya disebut juga osteum atau disingkatnya os, bahasa Inggrisnya adalah bone atau tulang. Fungsi kulit ini yang utama adalah proteksi, regulasi, sensasi, dan metabolisme. Untuk proteksi tentu saja kulit itu bagian terluar dari tubuh manusia untuk melindungi kita dari luka dan mikroba atau bakteri atau virus atau juga jamur. Yang kedua adalah regulasi, yaitu mengatur temperatur tubuh. Lalu ada juga ekskresi air, urea, garam, dan sekresi cairan-cairan tubuh yang lain. Lalu yang berikutnya adalah sensasi. Karena ada sistem saraf yang berada pada kulit sehingga kita dapat berespon pada stimulus, misalnya ketika memegang kompor yang panas atau memegang es yang dingin. Yang berikutnya adalah metabolisme atau sintesis vitamin D. Ini adalah salah satu contoh fungsi kulit yang berupa regulasi. Kita dapat melihat bahwa ketika seseorang kepanasan dapat dibantu regulasinya atau diturunkan suhu tubuhnya oleh fungsi kulit. Bisa berupa radiasi, evaporasi, atau konveksi dan konduksi. Anda dapat melihatnya pada gambar. Ini adalah struktur kulit yang utama. Lapisannya yaitu dermis dan epidermis. Juga seringkali hipodermis atau subkutan dimasukkan ke dalam struktur kulit. Jadi di beberapa bagian terdapat juga kuku, misalnya di jari kaki dan tangan. Lalu ada rambut, lalu kelenjar dan pembuluh darah. Ini adalah struktur kulit yang bisa Anda pelajari. Silakan mempelajarinya dan juga mengisi pada worksheet untuk kalian mengetahui lebih detail mengenai struktur kulit. Yang pertama kita bahas dari lapisan kulit adalah epidermis atau bagian kulit yang terluar. Epidermis ini sendiri terbagi menjadi 5 lapisan atau disebut juga stratum. Dari yang paling dalam ke yang paling luar atau dari deep ke superficial. Yang pertama adalah stratum basale. Ini berupa sel-sel yang baru membelah atau mitosis. Jadi ini ada di paling dalam ya. Lalu yang berikutnya adalah stratum spinosum, lalu granulosum, lalu lucidum, dan juga yang paling luar atau superficial adalah corneum. Nah, di sini adalah sel-sel kulit yang mati dan juga bisa mengering. Hal istimewa dari epidermis adalah warna kulit. Seperti yang kita ketahui bahwa warna kulit manusia itu sangat unik dan berbeda-beda. Ini karena adanya melanin. Nah, dan juga adanya melanosit dalam stratum basale. Ya, jadi dipengaruhi oleh asam amino tirosin, lalu kandungan hemoglobin dan juga kondisi empedu. Tapi yang terutama ini karena adanya sel melanosit yang menghasilkan melanin. Lalu yang berikutnya dari epidermis adalah sidik jari. Ingat, sidik jari manusia semuanya berbeda. Jadi sangat unik dan juga dapat mengidentifikasi seseorang dari sidik jarinya. Dan juga untuk sel kulit terutama dari epidermis ini berganti setiap 40 hari. Sehingga nggak usah khawatir kalau kulit kita kering dan juga mengelupas ya, nanti akan berganti lagi. Cukup rawat dengan lotion atau pelembab lainnya.
Lapisan yang kedua adalah dermis ya. Dermis adalah bagian yang lebih dalam dari epidermis ya. Jadi ada lapisan papillary dan retikular ya. Silahkan dipelajari apa saja yang terdapat dalam lapisan dermis. Dalam dermis ini terdapat kelenjar-kelenjar yang istimewa. Jadi ini yang menghasilkan keringat dan juga pada wanita yang sudah melahirkan dapat menghasilkan air susu. Kelenjar-kelenjarnya yaitu kelenjar sebaceous, sudoriferous, ceruminous dan juga mammary atau kelenjar susu pada wanita. Ini adalah saraf-saraf yang di dalam dermis. Saraf-saraf inilah yang dapat membuat kita merasakan panas, merasakan dingin, merasakan nyeri, disentuh atau ditekan. Jadi ini Anda dapat melihat pada gambar apa saja yang saraf-saraf yang berperan dalam sensasi yang kita rasakan. Untuk hipodermis, ini adalah lapisan subkutan atau lapisan lemak dalam tubuh. Jadi hipodermis ini membentuk dasar epidermis dan dermis. Jadi lebih dalam dibanding epidermis dan dermis. Berisi dari jaringan ikat longgar dan juga lemak. Di dalam hipodermis ini juga mengandung pembuluh darah dan saraf yang lebih besar daripada yang ditemukan di dermis. Fungsinya sebagai isolator atau menahan tubuh terhadap pengeluaran panas yang berlebih atau juga paparan udara dari luar, dan juga menyediakan penyimpanan energi. Seperti yang kita tahu bahwa lemak tubuh adalah sebagai sumber energi utama. Mari kita melihat mengenai anatomi dari rambut. Jadi anatomi dari rambut itu ada folikel di dalamnya ya. Folikel ini yang menyebabkan rambut kita menjadi lurus atau ikal atau keriting. Ini berdasarkan dari bentuk folikelnya ya. Jadi Anda bisa melihat pada gambar. Lihat dalam rambut itu ada akarnya ya, dan juga dia ada juga sistem saraf di sekitarnya. Oleh karena itu kalau rambut kita tercabut mungkin terasa sakit. Ini adalah anatomi dari kuku ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa kuku itu tertempel dengan baik ya, dan dengan kuat. Ini untuk implikasi klinisnya atau juga apa saja yang kita bisa lihat kelainan-kelainan pada kulit. Nah, jika pasien dengan tirah baring yang lama atau dia tidak dapat bergerak, dapat menyebabkan dekubitus atau luka tekan. Ini adalah standar yang utama dalam perawatan pasien, bahwa pasien tidak boleh ada luka tekan. Jadi ini adalah tanggung jawab kita sebagai perawat. Nah, coba lihat dalam gambar ada bagian-bagian tubuh yang berwarnanya lebih merah. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh yang beresiko tinggi terjadi dekubitus karena itu yang menempel pada permukaan ya. Jadi bisa saja di permukaan kasur misalnya ya. Terutama kalau pasiennya demam, ini akan menyebabkan makin mempertinggi resiko dekubitus ya. Anda dapat melihat stage 1 adalah kemerahan, lalu yang kedua sudah mulai di epidermis, ketiga sudah masuk ke dalam dermis, lalu stage 4 sudah sampai ke dalam subkutan, bahkan juga ke tulang. Jadi Anda dapat melihatnya, dan juga kita dapat mengetahui dengan resiko ini kita dapat merawat pasien kita dengan baik. Ingat untuk mengganti-ganti posisi pasien paling tidak 2 jam sekali. Jika pasien sudah terkena dekubitus ataupun luka-luka yang lain, ada proses penyembuhan luka. Nah, ini akan lebih banyak dipelajari dalam mata kuliah keperawatan medika bedah. Jadi sekarang untuk mengetahui bahwa di kulit ini ada proses-proses penyembuhan luka yang dapat mendukung kesembuhan pasien. Dalam proses penyembuhan luka ada fase-fasenya ya. Yang pertama ada hemostasis, lalu fase inflamasi,
proliferasi dan remodeling. Ini membutuhkan sekitar 3 hari sampai 2 minggu. Ini merupakan referensi yang digunakan untuk menyusun bahan kuliah pada topik integumen. Terima kasih dan selamat belajar.